Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari dokumentasi kami yang berjudul Stabilitas Lereng. Nama-nama anggota kelompok: M. Rival Saputra Siregar, Zenu Wildani, Diki Fuad, Riki Irmanda, Ridoli, Rizky Febriansyah. Lanjut, latar belakang stabilitas lereng. Stabilitas lereng didefinisikan sebagai kemampuan elemen penyusun lereng untuk tetap berada dalam posisi stabil. Faktor-faktor seperti kondisi geologi, bentuk lereng, dan tingkat air tanah sangat mempengaruhi stabilitas ini. Ketika stabilitas terganggu, potensi longsor meningkat, yang biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan gaya. Dampak pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang masih saat ini membawa risiko geologikal hazard, terutama di daerah dengan lereng. Proses pembangunan dapat mengganggu stabilitas lereng dan meningkatkan risiko longsor, yang merupakan perhatian utama bagi para pengembang. Selanjutnya, analisis faktor keamanan lereng. Faktor keamanan lereng atau VFS merupakan perbandingan antara gaya penahan dan gaya penggerak pada lereng. Analisis ini penting untuk mengevaluasi kestabilan lereng, baik yang alami maupun buatan. Penyelidikan lapangan diperlukan untuk mengumpulkan data penting sebelum analisis dilakukan. Perubahan keseimbangan material. Keseimbangan fisik material tanah dan batuan dapat berupa akibat faktor-faktor seperti struktur, geologi, dan tingkat muka air tanah. Perubahan ini dapat mempengaruhi stabilitas lereng dan perlu diperhatikan dalam setiap analisis. Rumusan masalahnya terdapat 3 pertanyaan utama, yaitu terdapat 3 pertanyaan utama yang akan dibahas dalam makalah ini. 1. Apa yang dimaksud dengan stabilitas lereng atau longsor? 2. Apa saja jenis-jenis lereng atau longsor? 3. Bagaimana cara mencegah terjadinya longsor? Tujuan makalah. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep stabilitas lereng. 2. Mengidentifikasikan berbagai jenis lereng. 3. Menyusun strategi pencegahan atau menghindari terjadinya longsor. Tinjau pustaka. Stabilitas lereng. Definisi lereng. Lereng adalah suatu permukaan tanah yang memiliki kemiringan terhadap bidang horizontal. Lereng dapat terbentuk secara alami atau sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti konstruksi atau pertanian. Dampak gaya berat. Ketika lereng membentuk sudut, gaya berat yang bekerja pada massa tanah di atas bidang gelincir cenderung mendorong massa tersebut ke bawah. Ini dapat menyebabkan longsor jika gaya dorong melebihi gaya perlawanan. 3. Kondisi longsor. Longsor terjadi ketika gaya dorong yang bekerja pada tanah di lereng melebihi kekuatan geser tanah. Longsor dapat terjadi pada berbagai jenis tanah, terutama di daerah yang memiliki kelemahan geologi. Bagian keempat, analisis stabilitas lereng. Proses menganalisis stabilitas lereng melibatkan perbandingan antara tegangan geser yang mungkin terjadi di sepanjang permukaan longsor dengan kekuatan geser tanah. Ini penting untuk memprediksi dan mencegah terjadinya longsor. Metodologi, analisis dan pendekatan dalam penelitian. 1. Metode makalah.
Makalah ini menggunakan metode kajian pustaka dan pendekatan kesesuaian studi kasus. Metode kajian pustaka memungkinkan penulis untuk mengumpul dan menganalisis informasi yang sudah ada. Sedangkan pendekatan studi kasus fokus pada pengamatan ke dalam terhadap dan objek tertentu. 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka adalah pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini penting untuk memahami konteks dan teori yang ada sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. 3. Pendekatan kesesuaian studi kasus. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan spesifik terhadap fenomena yang diteliti ini. Ini memberikan wawasan dalam dan pemahaman yang lebih baik tentang objek studi. 4. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder yang mencakup informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh peneliti lain. Penggunaan data sekunder menghemat waktu dan sumber daya dalam peneliti. 5. Signifikasi data sekunder. Data sekunder memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan dapat memperkaya penelitian dengan perspektif yang telah ada sebelumnya. Ini sangat berguna dalam studi yang tidak memerlukan pengumpulan data baru. Definisi lereng. Lereng adalah permukaan bumi dengan sudut kemiringan tertentu terhadap bidang horizontal. Dapat terbentuk secara alami atau buatan manusia, seperti lereng bukit dan jalan raya. Pengertian longsor. Longsor merupakan keruntuhan massa tanah pada lereng yang mengakibatkan pergerakan tanah ke bawah. Bisa terjadi secara mendadak atau perlahan dengan atau tanpa tanda-tanda. Dampak longsor. Longsor dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk kerusakan lahan pertanian, rumah, infrastruktur, transportasi, dan komunikasi, serta dapat menimbulkan korban jiwa. Analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng memerlukan model yang akurat terkait kondisi material bawah permukaan tanah dan beban yang bekerja untuk menentukan faktor keamanan. Metode analisis. Bagaimana metode dapat digunakan untuk analisis lereng? Seperti metode Taylor, Janbu, Fenelius, dan Bishop, yang masing-masing memiliki cara pendekatan yang berbeda. Faktor keamanan. Faktor keamanan atau safety factor dihitung sebagai perbandingan antara gaya penahan dan gaya penggerak. Jika F lebih besar dari 1,0, maka lereng stabil. F sama dengan 1,0 menunjukkan kondisi seimbang dan F lebih kecil dari 1,0 menunjukkan lereng tidak stabil. Faktor yang mempengaruhi kestabilan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng meliputi penyebaran buatan, struktur geologi, morfologi, dan iklim, yang semua dapat mengubah kondisi lereng. Kesimpulan tentang kemantapan lereng. 1. Pentingnya kemantapan lereng. Kemantapan lereng sangat penting dalam perjalanan pengalian dan penimbunan tanah, batuan, dan bahan galian. Hal ini berhubungan langsung dengan
keselamatan pekerja, keamanan peralatan, dan kelancaran produksi. 2. Dampak lereng tidak stabil. Ketidakstabilan lereng dapat mengganggu berbagai jenis kegiatan produksi seperti pembuatan jalan, bendungan, dan penggalian kanal yang sangat beresiko bagi keselamatan dan efisiensi kerja. 3. Faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng. Kestabilan lereng, baik alami maupun buatan, dipengaruhi oleh kondisi geologi, sifat teknis tanah, tekanan air, dan metode pemotongan. Semua faktor ini harus diperhatikan untuk memastikan keselamatan. 4 metode pencegahan longsor. Berbagai metode pencegahan longsor telah dikembangkan mulai dari teknik tradisional seperti terasering Metode pencegahan longsor. Berbagai metode pencegahan longsor telah dikembangkan mulai dari teknik tradisional seperti terasering hingga metode canggih yang memerlukan teknologi tinggi. Untuk upaya ini bertujuan untuk meminimalisir resiko longsor akibat hujan. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pateha Nasution, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi apa yang dimaksud dengan stabilitas lereng itu? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Pateha. Yang dimaksud dari stabilitas lereng itu adalah kemampuan lereng untuk menahan beban tanah, air, dan faktor-faktor lain tanpa mengalami pergerakan atau keruntuhan. Dapat diterima? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan keruntuhan lereng? Saya Rizky Berdiansyah akan menjawab. Keruntuhan lereng dapat disebabkan oleh hujan lebat, gempa bumi, erosi, penggundulan hutan, dan konstruksi yang tidak tepat. Apakah bisa diterima? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Saskia Putri, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya.
Bagaimanakah cara mengukur stabilitas lereng? Oke. Aku Saya jawab, akan menjawab. Ya. saya akan menjawab pertanyaan dari Meilani Saskia Putri. Cara mengukur stabilitas lereng dapat diukur dengan analisis kemiringan lereng, pengujian tanah, pengamatan pergerakan tanah, dan penggunaan perangkat lunak simulasi. Bagaimana dapat diterima? Sudah dapat diterima. Terima kasih. Kamera maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujan Jamil dari kelompok 5. Ya. Bagaimana cara mencegah keruntuhan lereng? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Cara mencegah keruntuhan lereng antara lain menghijaukan lereng, membuat tembok penahan, mengatur drainase, dan memantau kondisi lereng secara teratur. Apa bisa diterima? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atariksa Ewinda Sibuan dari kelompok 4. Apa peran hidrologi dalam stabilitas lereng? Oke. Peran hidrologi mempengaruhi stabilitas lereng karena air dapat memperlemah kekuatan tanah dan menyebabkan erosi, sehingga mempengaruhi kemampuan lereng untuk menahan beban. Apa bisa diterima? Oke, Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ajhar. Bagaimana cara memantau kondisi lereng? Kondisi lereng dapat dipantau. Saya akan menjawab pertanyaan. Kondisi lereng dapat dipantau dengan pengamatan visual, pengukuran pergerakan tanah, pengujian tanah, dan menggunakan teknologi pengideran jauh. Apa bisa diterima? Oke.
Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Aulia. Jadi, di sini saya mau bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas lereng? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda Dwi Aulia. Faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng antara lain seperti kemiringan lereng, jenis lereng, kelembaban tanah, beban tambahan, dan aktivitas seismik. Apa dapat diterima? Baik, sudah dapat diterima dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Aidil Pak Wandali Munte. Apa peran geologi dalam stabilitas lereng? Oke, saya akan menjawab. Geologi memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas lereng. Karena struktur geologi, jenis batuan, dan proses geologi dapat mempengaruhi kemampuan lereng untuk menahan beban. Apa bisa diterima, Saudara Aidil? Ya. Sekian dari kelompok 3. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.